Mari kita saksikan drama dari kamar lantai 1 Rusunawa. Ini adalah kisah seorang anak bernama Reno. Dalam pemberontakannya, ia melupakan cinta dan mengorbankan seorang ayah yang bekerja keras demi kebaikannya. Namun, hidup memberikan pelajaran pahit dan peluang untuk berubah. Akankah Reno menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar? Akankah ia mampu memaafkan semua dosa dan menebusnya? Mari kita menyaksikan perjalanan penuh haru dan memaafkan dalam penyesalan. Sebuah kisah tentang cinta orang tua, ketegaran, dan kekuatan taubat. Reno di kampung terkenal sebagai pemuda yang nakal. Kesehariannya hanya membuang-buang waktu bersama teman-temannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tak jarang ia pulang sampai larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Sementara itu, Bapak Reno merupakan seorang petani yang menggarap sawah orang lain. Tak jarang ia rela menahan lapar dan kerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan hampir setiap pagi ia pergi dan kembali di sore hari. Pada suatu malam, Bapak Reno baru saja selesai melakukan sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau pun berdoa. Ya Allah, dengarkan doa dari hamba yang lemah ini. Ya Allah, ya Rob, ampuni dosaku dan dosa anakku, ya Allah. Jadikan dia dekat denganmu, ya Allah. Jadikan dia dekat dengan Al-Quran, ya Allah, agar bisa menjadi penolongku kelak di akhirat nanti. Amin. Pada saat yang sama, Reno baru saja pulang setelah seharian tak pulang ke rumah. Reno, sudah pulang nak? Sudah sholat belum nak? Reno, Apa sih Pak? Sholat terus. Pak, dari dulu, dari ibu masih hidup, aku selalu sholat terus Pak. Tapi apa? Nggak ada bedanya. Kaya nggak, miskin ya. Reno. Karena kejadian malam itu, secara diam-diam Reno pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan bapaknya. Ia hidup di jalanan. Selama hidup di luar rumah, ia berteman dengan orang-orang berandalan dan brutal. Kesehariannya hanya dipenuhi dengan tindakan yang tidak baik. Sampai suatu hari, Reno dengan temannya melakukan tindakan kriminal. Kabar tertangkapnya Reno sampai terdengar oleh bapaknya. Halo, selamat siang Pak. Apakah benar ini orang tua dari saudara Reno? Halo? Iya, iya benar bapaknya Reno. Begini Pak, anak Bapak telah kami tangkap. Hah? Anak saya ditangkap polisi, Pak. Iya, Saya segera ke sana, Pak. Setelah Bapak Reno datang ke kantor polisi, pihak polisi menyampaikan beberapa masalah yang menyebabkan Reno tertangkap. Namun, karena Reno masih di bawah umur, ia hanya mendapatkan beberapa denda, dan setelah itu pun Reno bisa kembali ke rumah.
Setelah tiba di rumah, Bapak Reno bicara dengan Reno. Reno, Apa, Pak? sini nak. Semenjak kamu tidak di rumah, Bapak ingin kamu belajar ilmu agama. Dan Bapak putuskan kamu harus masuk pondok pesantren nak. Apa, Pak? Pondok pesantren? Bapak nggak sayang sama Reno. Bapak buang Reno ke... Bapak sudah tua nak. Bapak ingin kamu menjadi orang baik, bisa sholat, bisa ngaji. Jika Bapak nanti mati, kamu bisa menjadi penolong Bapak nak. Tapi, Pak... Udah nak, ikuti dulu omongan Bapak. Setelah beberapa hari kemudian, diantarlah Reno oleh bapaknya ke pondok pesantren. Nak, Bapak berpesan, nanti selama di pondok pesantren, belajar yang serius. Jangan mokong, ngopi, taati peraturan pondok, nurut juga sama kiainya. Bapak juga pengen kamu jadi anak yang soleh dan bisa membanggakan orang tua. Bapak Reno pun pulang dan meninggalkan Reno yang akan menuntut ilmu di pondok pesantren. Reno pun diantarkan oleh pengurus ke kamarnya dan langsung menata barang-barang di lemarinya. Tanpa disadari, ada dua kakak senior yang sedang berbincang-bincang. Hei geng, kenapa sih lo minta pulang terus kalau nelpon? Lo sebenarnya betah gak sih di pondok? Udah tua, minta pulang terus lagi. Betah-betah aja sih gua mah. Karena sebenarnya gua merasa kurang. Soalnya di pondok ini banyak ilmunya. Apalagi banyak pelajaran-pelajaran yang manfaat banget. Apalagi kalau kita melihat SDM-SDM dan senior-senior jadi orang besar. Sedangkan kita kerjanya hanya tidur-tidur doang. Terus nakalin anak orang. Mau sukses dari mana? Gak apa-apa lah, los. Kita manusia, bukan nabi boy. Bentar. Tuh, anak baru tuh. Mending kita mintain jajan. Biasalah, pajak keamanan. Gaskan. Bentar dulu, yang dulu yang mainnya. Hei bro, anak baru ya? Namanya siapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Duh, so asik banget. Langsung hajar aja. Minta jajannya. Oh iya, lupa gue bang. Lu kan anak baru. Gue kasih tahu peraturannya di sini. Kalau ada anak baru tuh harus bayar pajak sama seniornya. Biar aman. Ntar kalau nggak mau bayar dipukulin lu. Janganlah mas. Idih, lu pelit amat anak baru. Jangan belagu lo di sini. Sini jajannya. Aku kesal tiba-tiba. Ya Allah, kayak gini banget sih di pondok. Pengurus pun datang di saat Reno sedang galau-galaunya. Kamu kenapa? Kok sedih? Iya Kang, jajan saya diambil sama mas-mas senior. Udah, nggak apa-apa. Yang namanya kehidupan di pondok, kita harus saling berbagi. Nggak boleh korun. Iya Kang. Ya udah, kamu mandi dulu aja. Persiapan jamaah maghrib dilanjut fasoha. Iya Kang, saya mandi dulu.
Reno pun pergi ke kamar mandi. Aduh, mau mandi, gak ada sabun lagi. Ih, pas banget, ada anak baru. Pasti sabunnya banyak. Samperin ah. Lu siapa namanya? Ah, kelamaan. Minta sabunnya ya. Jangan pelit-pelit, ini di pondok. Janganlah mas, nanti habis. Udah, sini bagi sabunnya. Jangan mas, jangan. Aku lanang mas. Jangan lari lo. बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले जा ले जा Singkat cerita, mereka pun melaksanakan kegiatan Faswah Maghrib bersama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, khusus hari ini kita belajar tafsir mengenai ayat yang kemarin kita baca. Sekarang dibuka makronya surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, juz ke-15, kaca ketiga, kaca sebelah kiri, bagian tengah. Anjay, badalku ngewes. Badalku juga oi, bukan badalmu aja kali. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jadi dalam kitab Sir Jalalain kata bil walidaini ihsana bermakna berbakti kepada keduanya. Siapakah keduanya? Orang tua. Kata fala takul lahuma uffin bermakna maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Lafaz ini adalah masdar yang artinya celaka dan sial. Dalam ayat selanjutnya atau ayat ke-24 kata wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah ditafsirkan dengan berlaku sopanlah kamu terhadap keduanya dengan sikap lemah lembutmu terhadap keduanya. Kata saja tidak boleh ya, apalagi dengan bentak-bentakan. Jadi, pembelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir tersebut dengan menukil hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridal walidain, sakhatullahi fi sakhatil walidain." Rawahu Tirmidzi. Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Maka, salah satu cara agar orang tua kita ridho yakni dengan membanggakan kedua orang tua. Contohnya, kita menjadi penghafal Al-Quran, di mana salah satu keutamaannya adalah Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan dilanjut dalam hadisnya, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya, di mana ketika kalian berkata kasar atau bahkan hanya ufin yang mana bisa buat orang tua tidak ridho, maka disitulah kalian akan celaka. Fahimtum? Fahimna. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran tafsir kita. Semoga kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri pun mulai meninggalkan majelis faswahnya. Namun
tidak dengan Reno. Dia tetap duduk dan merenungkan apa yang disampaikan ustadznya. Benar kata Ustaz. Apa sih Pak? Sholat terus. Hai Reno, dicariin dari tadi. Kukira udah balik kamar. Gak taunya masih di sini. Ayo ke kamar. Singkat cerita, Reno mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Mulai dari kegiatan tahajud, duha, 5 jusan, murokoba, fasoha, sampai bisa istiqomah setoran. Bahkan, ia rela sering tidak tidur semalaman demi membuat hafalan. Beberapa tahun kemudian, usahanya membuahkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Dari usaha jerih payahnya, Reno berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz dan bisa mengikuti wisuda ke-11 pondok pesantren. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dan bisa membuat Bapak bangga. Beberapa hari kemudian, Reno mendapatkan telepon dari bapaknya dan mendapatkan kabar bahwa bapaknya sedang sakit parah. Ah, Bapak sakit? Iya Pak, saya pulang. Akhirnya, Reno pun pulang. Assalamualaikum. Pak, Reno pulang Pak. Pak, ini Reno Pak. Pak, ini Reno Pak. Reno sudah bisa ngaji, sudah bisa sholat Pak. Sekarang Reno pengen banggain Bapak. Pak, bangun Pak. Bapak sehat kan Pak? Reno sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz Pak. Dan sudah bisa mengikuti wisuda. Bapak sangat bangga sama kamu, Nak. Maafin Bapak, Nak. Enggak Pak, Bapak enggak salah Pak. Reno yang minta maaf Pak, selalu ngecewain Bapak. Pak, bangun Pak. Bapak. Itulah penyesalan selalu datang di akhir. Kita jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Kiai kita, guru-guru kita, selagi mereka masih ada, mari kita banggakan mereka dengan tercapainya harapan-harapan mereka. Kita lelah, tapi orang tua jauh lebih lelah. Kayak kita jauh lebih lelah. Setiap pengorbanan orang tua adalah wujud cinta tanpa pamrih. Bahkan ketika anak-anak mereka sering lupa atau bahkan mengabaikannya. Sebagai anak, tugas kita adalah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menghormati dan memuaskan orang tua kita selagi mereka masih ada. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih menghargai keberadaan orang tua dan orang-orang yang telah berkorban untuk kita. Karena waktu adalah sesuatu yang tak akan pernah kembali. Cukup sekian drama dari kami. Kami mewakili Kamar Lantai 1 Rusunawa mengucapkan selamat Yaumun Ash'a yang ke-14. Semoga tetap
jaya, jaya, jaya. Asik, asik, go.